similia similibus, dalam perkara yang sama harus diputuskan dengan hal yang sama pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hari, perkenalkan kami dari tim Cicero. Saya sendiri sebagai pembicara pertama, Vicente Aurelia Ignacia, yang akan memandu perjalanannya diskusi dan akan menyampaikan kesimpulan pada perdebatan hari ini. Telah hadir dari tim kami sudut pandang pro, yaitu Saudari Fitri Wulandari, dan dari kontra, yaitu Saudari Stefani Adelia. Dengan tema perdebatan hari ini yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pokok usulan yaitu memperkuat sistem presidensil, memperkuat lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilihan umum nasional dan lokal, forum privilegiatum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal HAM, penambahan bab Komisi Negara, dan penambahan bab tentang pendidikan dan perekonomian. Dengan demikian, untuk membuka perdebatan kita akan dimulai dengan argumentasi melalui sudut pandang pro. Kepada Saudari Fitri Wulandari, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terkait mosi debat kita pada hari ini, apakah perlu untuk melakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945? Lex proficit non reficit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Realitas hari ini menunjukkan hasil perubahan keempat UUD 1945 belum memberikan pencerahan yang lebih baik terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal pelaksanaan sistem presidensil yang belum berjalan secara tegas dan tidak adanya kepastian kedudukan ketatanegaraan Indonesia, apakah berdasarkan pada sistem bikameral atau sistem trikameral. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya amandemen kelima UUD 1945. Dalam rangka memurnikan sistem pemerintahan presidensil, beberapa hal yang harus dilakukan adalah: satu, mencabut kewenangan yang dimiliki DPR, yaitu dalam hal ini kewenangan Badan Legislatif untuk membentuk dan membahas undang-undang yang menjadi kewenangan secara mutlak. Dua, menegaskan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan sebagai bentuk identitas presidensialisme yang dianut negara Indonesia. Tiga, memastikan berjalannya mekanisme check and balance antara Presiden dan DPR dalam melaksanakan tugas legislasi. Presiden harus diberikan hak veto atas rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Empat, menghilangkan kewajiban Presiden untuk meminta pertimbangan DPR dalam rangka pengangkatan duta besar dan konsul. 5. Melakukan penyederhanaan terhadap mekanisme partai politik di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan ketidakjelasan kedudukan sistem parlemen di Indonesia, bahwa sebenarnya konstruksi yang dibangun pada Kamar Parlemen di Indonesia menggunakan konsep dua kamar parlemen bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. Namun dalam implementasinya di lapangan, sistem bikameral tersebut ternyata juga belum mampu berjalan secara tegas. Untuk itu, dalam rangka menegaskan sistem bikameral tersebut, penting untuk merubah paradigma MPR yang pada mulanya dianggap sebagai lembaga yang memiliki keanggotaan tersendiri, menjadi MPR yang merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DPD. Terakhir, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam tingkatan yang sama dalam hal fungsi dan kewenangannya. Jangan sampai ada satu di antara dua lembaga tersebut justru terkesan hanya sebagai lembaga pelengkap, seperti hal yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, penguatan fungsi dan kewenangan DPD menjadi suatu keharusan dalam hal ini. Baik, cukup sekian argumentasi dari saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan argumentasi dari sudut pandang kontra. Kepada Saudari Stefani Adelia, kami persilakan. Polite legis non legis polite adoptande. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Sesuai dengan mosi kita pada hari ini, apakah perlu amandemen kelima UUD 1945? Salah satu poin yang dibahas dalam amandemen ini adalah penguatan sistem presidensil mengenai beberapa hal seperti hak veto presiden dan juga hak prerogatif. Hal ini membuat fungsi check and balances-nya tidak berjalan dengan semestinya. Sebenarnya sistem presidensil sekarang ini sudah cukup baik, tetapi yang harus dibenahi memang sistem multipartai yang membuat sistem presidensil kita kurang berjalan dan seakan-akan presiden di sini menjadi boneka dari partai. Kemudian adanya wacana untuk menegaskan sistem bikameral. Nyatanya sekarang ini pelaksanaan fungsi DPD masih belum maksimal. Jadi sebaiknya DPD cukup fokus melaksanakan komunikasi dengan daerah saja dan mengenai apa yang ingin diperjuangkan.
Kemudian jangan sampai wacana amandemen kali ini dimanfaatkan untuk mendorong penghidupan GBHN, di mana fokus kekuasaan akan digeser ke MPR, ke dalam sebuah oligarki politik, di mana pengembalian GBHN ini sebagaimana pada saat Orde Baru, saat MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Saat itu MPR hanya menjadi alat legitimasi penguasa agar bisa terus melanggengkan kekuasaan, di mana presiden terus-menerus tanpa pembatasan berkuasa seperti pada zaman Soeharto. Sekian argumentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kontra atas argumentasi yang telah diberikan. Kita telah menyaksikan argumentasi dari kedua tim, yaitu pro dan kontra. Dari perdebatan kali ini, tim pro mengatakan dalam rangka memurnikan sistem pemerintahan presidensil, dan pro juga mengatakan ketidakjelasan kedudukan sistem parlemen di Indonesia, bahwa sebenarnya konstruksi yang dibangun pada Kamar Parlemen Indonesia menggunakan konsep dua kamar parlemen atau bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. Dan juga DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam tingkat yang sama dalam hal fungsi dan juga kewenangannya. Jangan sampai ada salah satu di antara dua lembaga tersebut justru terkesan sebagai lembaga perlengkap saja. Dari sudut pandang kontra mengatakan bahwa yang perlu dibenahi adalah sistem partainya, bukan presidensilnya, dan juga pelaksanaan DPD-nya belum bekerja dengan baik untuk membangun kameral dan GBHN. Dan sudut pandang pro mengatakan bahwa pengembalian GBHN ini dapat menjadikan DPR sebagai lembaga tertinggi, di mana MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang hanya sebagai legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan dari wacana tersebut masih dapat perdebatan, maka dari itu saya menarik kesimpulan bahwa kita perlu melakukan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap rancangan amandemen agar nantinya tercapai tujuan dari konstitusi, bahwa hukum adalah yang tertinggi. Seperti yang disampaikan oleh Cicero, bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Demikianlah argumen dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.